Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema saat ini adalah ekspresi Natal. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-32. Mana ekspresimu? Itulah panggalan kalimat sebuah iklan televisi beberapa tahun yang lalu. Ekspresi wajah atau mimik seseorang sangat mudah dibaca. Ketika seseorang itu marah, bahagia, kecewa atau tidak suka, maka ekspresi wajah akan terlihat dengan jelas. Pengertian dari sebuah ekspresi adalah pandangan air muka yang menyatakan perasaan seseorang. Ekspresi ini jugalah yang seharusnya kita tanyakan kepada semua orang percaya dalam rangka menyambut hari Natal. Apakah mereka sungguh-sungguh bersukacita karena Natal adalah Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Atau mereka bersukacita karena Natal adalah sebuah perayaan yang identik dengan pesta, hadiah, hiburan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimanakah seharusnya ekspresi sukacita kita menyambut Natal sebagai suatu peristiwa besar yang menyelamatkan umat manusia? Hal yang pertama adalah sukacita kita harus dinyatakan melalui puji-pujian yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh para malaikat dan bala tentara sorga. Malaikat dan sejumlah besar tentara sorga bersukacita dengan memuji Allah karena hari itu telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bisa bacakan pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita sejati bagi malaikat, bala tentara sorga, dan harusnya juga bagi kita semua orang percaya. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sukacita kita harus dinyatakan melalui pemberitaan kabar baik bahwa telah lahir Juru Selamat bagi umat manusia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita melihat para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka dan memuji dan memuliakan Allah. Kita bisa baca pada ayat yang ke-27. Dan setelah mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, kita harus bersyukur karena kelahiran Yesus telah membawa kita kepada keselamatan. Sukacita kita harus menjadi saksi bagi Kristus agar semakin banyak orang diselamatkan dengan percaya dan menerima penebusan Kristus. Hal yang ketiga, sukacita kita harus dinyatakan melalui kerinduan masuk dalam hadirat Allah dan mengalami perjumpaan ilahi. Simeon, seorang yang benar dan saleh, merindukan untuk melihat Mesias yang diurapi. Ketika Yesus datang ke bait Allah, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Kita bisa baca pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-28. Demikian juga sukacita Natal kita nyatakan dengan kerinduan bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui puji-pujian, penyembahan, doa, dan perenungan firman Tuhan. Dengan sukacita kita masuk hadiratnya dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa masih banyak umat Tuhan yang menyatakan ekspresi Natalnya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan makna Natal yang sesungguhnya? Hal yang pertama, mereka tidak mau mengenal dengan betul siapa anak yang dilahirkan di Bethlehem dan ditaruh dalam palungan. Sesungguhnya anak itu yang diberi nama Yesus adalah penebus dan juru selamat bagi manusia dari dosa dan kebinasaan kekal. Yang kedua, mereka tidak mengalami dan merasakan kasih Yesus yang mau berkorban bagi manusia karena kekhawatiran akan tipu daya dunia. Mereka tidak dapat mengekspresikan sukacita Natal karena hati mereka tertutup untuk Yesus bertakhta dan mengalirkan kasih-Nya. Hal yang ketiga, mereka tidak mengerti bahwa Natal tidak hanya sekedar ulang tahun hari kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi juga Natal adalah hari peringatan ulang tahun Yesus yang lahir di hati kita pada saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Olehnya
kita diselamatkan. Mari kita rayakan Natal dengan ekspresi sukacita sebagaimana dilakukan malaikat, bala tentara sorga, dan para gembala, yaitu dengan puji-pujian yang memuliakan Allah dan menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.